Halo, selamat siang. Berjumpa lagi bersama saya Jim Logan Siombing di Visi 98. Sudah lama podcast ini saya tidak aktifkan. Sekarang ini saya aktifkan karena saya tuh bingung, resah, dan gelisah. Cia, udah kayak melankolis. Begini, teman-teman sekalian, beberapa belakangan ini ada peristiwa yang mengulang kembali sejarah tentang penggunaan air keras dengan sembarangan. Dulu heboh kasus Mas Novel Baswedan disiram air keras ketika ingin mengungkap kasus korupsi di salah satu institusi. Terus seperti itu dan segala macam, tapi sampai sekarang kita nggak tahu siapa dalangnya. Mungkin atasannya kita nggak tahu ya. Nah sekarang ada lagi peristiwa nih air keras, yaitu di mana para pelajar yang bandel gitu, kurang ajar gitu, menggunakan air keras untuk menyerang teman-temannya dalam tawuran. Lagi-lagi air keras. Nah, sekarang ini ada lagi penyiraman air keras yang dilakukan oknum TNI yang brengsek, saya harus katakan brengsek gitu ya, menyiram air keras salah satu aktivis. Aktivis nih, aktivis yang selalu berteriak tentang hak asasi manusia. Gitu. Saya nggak perlu sebut namanya lah, boleh kan? Nah, yang menarik sampai saya bikin podcast ini adalah, sekali lagi ya di depan, saya nggak sama sekali tidak setuju apa yang dilakukan oleh para oknum TNI itu. Tetapi yang perlu saya garis bawahi adalah tentang LSM ini sebenarnya. Kenapa? Saya melihat kok senang amat ya menggeruduk TNI gitu ya. Tapi apresiasi terhadap kinerja TNI nggak pernah tuh mereka ungkapkan dengan positif itu. Contoh ya terjadinya bagaimana TNI gugur di KKB, melawan KKB segala macam nggak ada tuh respon positifnya. Malah terkadang mereka malah mengutuk terjadinya tragedi kemanusiaan yang dilakukan oleh TNI. Padahal TNI lawan mengejar para pengganggu negara. Nah, menyangkut persoalan air keras ini gitu ya. Saya nggak tahu motifnya dibaliknya apa. Apakah ada RUU TNI yang lagi dibahas atau ada desain sesuatu gitu kan? Karena memang banyak sekali nih berseliweran orang-orang ingin mengkritik pemerintah kali ini gitu ya. Saya nggak mau nyautin itu. Kalau ada nanti kita lihat. Tetapi poinnya begini, yang saya mau katakan semua institusi, Polri, anggota DPR RI, mulai ke Komisi 3, bahkan TNI sendiri mau mengungkap masalah ini sampai orang-orang pelakunya itu terdeteksi. Artinya itu niat baik, tidak dilindungi, bahkan proses ini tidak berhenti. Nah, memang kita tahu di TNI itu kan ada tuh aturan tentang TNI bandel seperti apa, gitu. Ada caranya ya. Kita percaya saja dulu sampai sejauh ini agar cara itu yang digunakan. Kan nggak mungkin lah TNI itu kita pakai untuk menyelesaikan di pengadilan sipil. Kenapa saya bilang nggak mungkin? Karena sudah ada aturannya. Ya aturan itu aja yang dulu ditempuh. Kalau memang itu TNI ingin melakukan gerakan senyap untuk menyelamatkan teman, ya baru kita rame-rame. Aku saya juga akan ikut demo. Artinya adalah teman-teman yang melakukan aksi-aksi itu dorong saja, dukung saja gitu TNI untuk mau menyelesaikan masalah ini seperti apa yang dikatakan oleh Presiden beberapa waktu lalu bersama beberapa narasumber. Dia mengutuk betul terjadinya peristiwa itu dan minta ini diusut tuntas sampai setuntasnya gitu loh. Dan kita lihat kenyataan hari ini. Dan tolong jangan memanfaatkan situasi ini untuk kita lagi-lagi melemahkan salah satu institusi yang kita butuhkan. Kita butuh TNI, kita butuh Polri, kita butuh birokrasi yang kuat, kita butuh infrastruktur pemerintahan dan masyarakat yang kuat. Jangan kita lemahkan satu sama lain. Kalau kita melemahkan satu sama lain, saya yakin, saya jadi curiga, sebenarnya mereka ini jadi aktivis tujuannya apa sih? Sesingkat itu ya, hari ini selamat sore, itu dulu sebagai awalan. Terima kasih, salam kebersamaan.